Perkenalkan, nama saya Ririn Sanswarno Hidayah, NPM 20 100 148, Hukum 03, Universitas Selamat Riyadi, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak milik atas tanah. Pengertian hak milik atas tanah diatur dalam pasal 20 ayat 1 UU PA, yaitu hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak milik itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas, dan tak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, subjek hak milik. Subjek hak milik berdasarkan pasal 21 UU PA yang menjadi subjek hak milik adalah sebagai berikut. 1. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. 2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik. 3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan warganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperoleh hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu tidak dapat dilepaskan, maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lainnya tetap berlangsung. 4. Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlakunya ketentuan ayat 3 pasal ini. Yang ketiga, terjadinya hak milik. Berdasarkan pasal 22 UU PA, terjadinya hak milik sebagai berikut. 1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, selain menurut cara yang dimaksud dalam ayat 1, pasal hak milik terjadi karena penetapan pemerintah. Menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, hak atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah, yaitu hak atas tanah yang diproses melalui mekanisme pemberian hak atas tanah. Yang kedua, ketentuan undang-undang. Terjadinya hak milik menurut hukum adat dapat dilakukan dengan cara membuka tanah baru. Contohnya pembukaan tanah ulayat. Ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan Menteri dalam nomor 6 tahun 1972 memberikan kewenangan kepada para bupati atau wali kota, sekarang kepala kantor pertanahan, dan camat atau kepala kecamatan untuk memberi keputusan mengenai permohonan izin membuka tanah. Yang keempat, peralihan hak milik. Berdasarkan pasal 20 ayat 2 UU PA menentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Kata beralih mempunyai arti bahwa hak milik dapat beralih kepada pihak lain karena adanya peristiwa hukum. Apabila terjadi peristiwa hukum, yaitu dengan meninggalnya pemegang hak, maka hak milik dapat beralih dari pemegang hak ke wali pemegangnya atau ke ahli warisnya, sehingga ahli waris wajib melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan tanah. Adapun kata dialihkan mempunyai arti bahwa hak milik dapat dialihkan karena adanya perbuatan hukum. Misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng kepada pihak lain. Salah satu peralihan hak tersebut adalah jual beli tanah. Yang terakhir atau kelima adalah hapusnya hak milik. Berdasarkan pasal 27 UU PA, hak milik dapat dihapus sebagai berikut. Yang pertama, tanahnya jatuh kepada negara. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, yaitu pencabutan hak dimungkinkan, tetapi dengan syarat-syarat demi kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan rakyat.
Hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan pemberian ganti rugi yang layak. Pencabutan hak milik atas tanah baru dapat dilaksanakan apabila pelaksanaannya dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang di atasnya, sehingga tanah yang hak milik tersebut menjadi tanah negara. Yang kedua, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Suatu hak atas tanah hapus apabila dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak tanah tersebut. Pelepasan ini menyebabkan tanah tersebut menjadi tanah negara. Yang ketiga, karena penelantaran tanah dapat menyebabkan hapusnya suatu hak atas tanah, karena tidak digunakan sesuai sifat dan tujuan hak atas tanah tersebut. Adapun mekanisme penghapusan tanah yang ditelantarkan diatur lebih lanjut dalam PP nomor 36 tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Oleh karena itu, hak milik atas tanah tersebut menjadi tanah negara. Yang keempat, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2. Pasal 21 ayat 3 menentukan bahwa orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilang kewarganegaraannya itu. Hapusnya hak milik terjadi juga karena tanahnya musnah. Istilah musnah dalam hal ini dipahami dalam pengertian yuridis, yaitu secara fisik tanah tersebut tidak dapat dipergunakan secara layak sesuai dengan isi atau kewenangan haknya. Contohnya, tanah yang hilang terkikis erosi, sungai maupun pantai. Meskipun secara fisik bidang tanah tersebut masih dapat ditemukan, akan tetapi sudah tidak dapat mendukung penggunaan secara layak, maka haknya hapus menjadi tanah negara. Demikian penjelasan hak milik atas tanah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.